Chapter 7. Wianingsi Author mempersembahkan. Maya berusaha mengontrol dirinya duduk dengan tenang di samping suaminya agar tidak terpancing dengan mertuanya dan juga gendis mantan sang suami yang masih sangat dekat dengan ibu mertuanya. Maya hanya perlu mengendalikan Laras dan suaminya saja. Dia harus memastikan nanti agar suaminya tidak jatuh cinta dengan wanita yang dia pilihkan untuk suaminya. Maya begitu percaya dengan suaminya, Gendis saja tidak bisa menggerakkan hati suaminya, apalagi seorang Laras yang tidak ada apa-apanya. Dia hanya perlu mengawasi Laras saja. Laras bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres antara menantu dan ibu mertua. Dalam hatinya dia meringis harus berada di antara konflik mereka. Sudah kalian jangan berdebat lagi, lakukan yang mama, jangan buat masalah, ujar Gilang menengahi ketegangan di ruangan itu. Laras, kamu masuk kamarmu, perintah Gilang sambil melambaikan tangannya kepada salah satu pelayan. Salah satu dari mereka menghampiri Gilang. Iya tuan, pelayan bertanya dengan sopan. Tunjukkan kamar untuk Laras, titahnya. Kamar yang mana tuan? Tanya pelayan itu. Kamar tamu saja, titahnya. Kok kamar tamu sih? Laras bukan tamu tapi calon istrimu, protes ibunya. Di dalam hatinya Mayer begitu kesal. Ibu mertuanya ini sengaja membuat masalah. Lalu kamar yang mana, Ma? Gilang mengerutkan keningnya. Kamar kamu waktu muda dong, itu kan kosong karena kamu sudah pindah ke kamar yang lebih luas seperti keinginan istri kamu, sahut Rahma sembari melirik Maya. Gilang paham itu sindiran yang sengaja ibunya kontarkan pada istrinya. Gilang menakupkan tangannya di atas tangan istrinya, yang berada di atas pangkuannya. Gilang tersenyum untuk istrinya menguatkan istrinya. Gendis melihat pemandangan itu mengepalkan tangannya. Dia tidak suka melihat pemandangan seperti itu. Jika bukan dirinya yang memutuskan Gilang, tidak mungkin Gilang menikahi Maya yang hanya seorang modal dan bukan dari keturunan ningrat. Maya tersenyum puas melihat ekspresi wajah Gendis. Dia justru mencakupkan satu tangannya lagi di atas tangan suaminya dan tersenyum lembut pada suaminya. Mas, biarkan saja Laras tidur di kamarmu ya. Aku percaya sama kamu gak akan aneh-aneh. Ucapnya lembut dan sengaja, agar mereka semua bisa melihat betapa besar pengaruh dirinya pada sosok seorang Gilang. Baiklah sayang, semua aku lakukan hanya untuk kamu. Ini bukti cintaku yang besar untuk kamu, sahut Gilang dengan senyuman kepada istrinya. Makasih ya mas. Laras hanya bisa menghela nafasnya dalam-dalam. Ternyata keluarga ini tak seperti yang dikabarkan di luaran sana, sangat harmonis. Drama menantu dan mertua juga terjadi di rumah ini. Nona Laras silahkan, kata pelayan itu dengan sopan. Saya permisi dulu, ucap Laras sopan sedikit menunduk, lalu mengikuti pelayan tadi. Ingrid beranjak dari tempat duduknya, dia sendiri malas melihat drama seperti ini. Dua orang yang begitu dia sayangi saling menyerang dan menjatuhkan. Dia tidak tahu siapa yang harus dia bela, dia sendiri juga memiliki hubungan yang baik dengan Gendis mantan kekasih kakak iparnya. Laras tunggu. Laras menghentikan langkahnya ketika melihat Ingrid melangkah ke arahnya, segera Ingrid menghampiri Laras. Biar saya yang antar Laras, kamu lanjutkan pekerjaan saja, titahnya kepada pelayan tadi. Baik Nyonya, pelayan itu meninggalkan mereka melanjutkan pekerjaannya. Nyonya Ingrid ada apa? Tanya Laras. Kita bicarakan di kamar saja, kata Ingrid. Sekarang Laras mengikuti Ingrid. Ingrid membuat pintu kamar kakaknya yang sudah lama tidak ditempati tapi setiap hari dibersihkan oleh pelayan di rumah mereka. Laras mengikuti Ingrid masuk ke dalam kamar dengan desain minimalis tanpa banyak perabot dengan kasus berukuran 160 x 200 dengan spray berwarna abu-abu. Identik dengan kamar anak laki-laki, ada banyak buku di ruangan itu. Ternyata laki-laki dingin itu juga memiliki kegemaran membaca juga. Ingrid mengajak Laras duduk di sofa berwarna hitam dekat balkon. Kamu tadi bisa lihat kan? Jadi aku sarankan, jangan ada keberpihakan. Kamu selesaikan saja tugasmu dengan segera dan jangan sampai kamu jatuh cinta sama Mas Gilang. Mbak Maya orang yang baik dan aku sangat menyayanginya. Terdengar jelas nada peringatan keluar bibir wanita yang biasanya bersikap lembu. Laras tersenyum kecut, seakan dirinya adalah pelakor yang merebut suami orang. Nyonya Ingrid, saya pastikan saya tidak akan jatuh cinta sama Tuan Gilang. Saya cukup sadar diri, siapa diri saya, dan apa posisi saya, jawabnya dengan begitu yakin. Bagus Laras, aku pegang kata-katamu ini, sambil menatap Laras.
Saya minta tolong sama Nyonya Ingrid. Tolong bicarakan sama Nyonya Maya. Saya mau tetap melanjutkan kuliah saya dan tetap menjadi guru les privat, mohonnya. Kenapa? Bukankah hidupmu akan enak selama tinggal di rumah ini? Saya tidak terbiasa hidup enak Nyonya, saya sudah biasa bekerja keras agar bisa membeli kebutuhan saya. Sahutnya dengan senyuman. Perkataan Laras seakan menampar Ingrid yang terbiasa mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa bekerja, karena hidupnya dibiayai oleh kakaknya, begitu juga dengan kebutuhan anaknya. Klek-klek. Pintu kamar dibuka oleh Maya dan Gilang ikut di belakangnya. Gilang yang angkuh malas melihat wajah Lara. Jika bukan, karena istrinya dia tidak akan pernah mau menikah lagi. Mbak Maya, barusan aku sudah peringati Lara, agar tidak merebut suamimu kelak dan menyimpan rasa pada Mas Gilang. Ucap Ingrid memberitahukan. Hahaha. Gilang tertawa terkekeh mendengar sang adik yang menurutnya sangat lucu. Laras bisa menangkap jika laki-laki itu sedang mengejek dirinya. Kamu kira selera masmu kelas bawah? Gendis saja tidak bisa menggerakkan hatiku, apalagi dengan menunjuk Laras. Laras memang harus bersabar. Dia juga sadar jika dirinya bukan wanita yang sebanding dengan mereka. Jika bukan dengan ayahnya, dia tidak akan membiarkan dirinya dihina seperti ini. Mungkin hampir semua orang kaya memang selalu merendahkan kaum yang tidak punya seperti dirinya. Maya mengajak suami dan adik iparnya keluar dari kamar, meninggalkan Laras sendirian di dalam kamar. Maya sangat senang suaminya terang-terangan tidak akan tertarik kepada Laras, membuat hatinya lega. Sedangkan di dalam kamar, Laras menatap taman kecil dari balkon yang terlihat begitu indah, tapi hidupnya tak seindah bunga-bunga itu. Tuhan, seandainya ada pilihan lain lagi. Aku tidak akan melakukan hal ini. Maaf ayah, hanya ini jalan menyelamatkan ayah dari fitnah kejam dan juga membayar biaya rumah sakit. Maaf, Laras belum bisa menjadi anak yang membanggakan bagi ayah. Air matanya mengalir dari pelupuk matanya. Hatinya dan pikirannya tak tenang, tapi dia harus bisa mengontrol dirinya. Laras menghapus air matanya dan tidak akan membiarkan air mata itu kembali membasahi pipinya. Dia harus kuat demi ayahnya yang sedang sakit. Laras, dia hari lagi hari pernikahan kamu, dan kamu harus memakai ini. Suara nyonya besar rumah ini mengalihkan pandangannya. Terlihat Rahma sedang membawa gaun yang tadi lagi masuk ke dalam kamar. Saya tidak mau ada penolakan. Ingat, saya lebih berkuasa di rumah ini daripada junjungan kamu. Jadi kamu harus menuruti perintah saya.